hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama tentunya penulis bukunya langsung ya. Ini Yeay. datang dari negeri kanguru ya. Kanguru. Iya. Baru mendarat dari Aussie-nya hari apa, Mbak? Oh, saya kebetulan sudah mendaratnya dari minggu lalu karena habis petirah sama ibu saya. Jadi ya sekalian mampir ke sini. Oh, seperti itu. Jadi sebelum ke Jogja ternyata udah ada beberapa kota dulu ya yang didatangi. Ada dua, ya. Oke. Mbak Helena. Kemudian yang kedua ada pembedahnya yaitu Mbak Oki Madasari. Tangan dong buat Mbak Oki, Mbak Helen ya. Kalau Mbak Oki saya pas tanya tadi sama tim Cantrik, CV-nya ada nggak ya itu kan? Ya kamu cari langsung Kayaknya aja di nggak perlu. Wikipedia. Bener, bener. Beliau ini asli dari Magetan. Magetan. Woi. Jawa Woi. Timur. Kalau Mbak Helen saya baca Ambon Manise, benar nggak? Betul. Manis sekali seperti orangnya di tengah-tengah ini ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Malam hari ini nanti ini adalah acara peluncuran bukunya Mbak Helen, buku kamuflase tayangan televisi ya. Ini merupakan disertasi Mbak Helen ya. Kalau boleh tahu ini kuliahnya dulu tahun berapa, Mbak? Saya mulai S3 tahun 2016, selesai pas COVID tahun 2020. Oke, 2020, kemudian di tahun ini di 2024 ini merupakan peluncuran perdana ya. Ini dibukukan dan menjadi karya monumental lah seperti itu ya. Nanti akan langsung dibedah dan dibahas dengan teman-teman sekalian. Nanti dalam sesinya ini ya Mbak, Mbak Helen dulu nanti terlebih dahulu akan berbicara, kemudian setelah itu nanti baru dibedah oleh Mbak Oki seperti itu. Kalau gitu bisa langsung aja mungkin atau? Ya silakan. Oke, langsung aja nih Bapak Ibu sekalian ya. Kami silakan kepada Mbak Helen. Silakan. Ya. Selamat malam teman-teman. Senang sekali saya berada di sini. Banyak wajah-wajah yang familiar. Ada yang sudah bertemu biasanya di udara gitu, di media sosial. Senang akhirnya bisa ketemu langsung tatap muka. Ada wajah-wajah lama tadi yang semester 5, dosennya maksudnya. Terima kasih juga untuk Warung Sastra dan teman-teman yang sudah memfasilitasi acara malam hari ini. Sebetulnya buku ini tadi sudah disebutkan adalah hasil tulisan atau disertasi saya yang sebetulnya awalnya adalah rasa kegelisahannya melihat waktu itu momentumnya adalah pemilu 2014 dan saya sebagai jurnalis juga dan saya sebagai akademisi juga itu rasanya kesal sekali gitu melihat betapa vulgarnya pelanggaran yang dipertontonkan televisi kita waktu itu. Bagaimana Prabowo waktu itu yang 10 tahun kemudian akhirnya jadi presiden ya. Tapi 2014 sebetulnya TV One sudah mendeklarasikan Prabowo waktu itu menang jadi presiden. Udah sembah sujud dan lain-lain dan mereka udah bikin acara gitu ya. Dan nggak ada sanksi, nggak ada apapun gitu ya untuk apa yang dilakukan saat itu. Tapi itu hanya satu momentum dari rangkaian pelanggaran besar-besaran yang dilakukan oleh media penyiaran waktu itu. Teman-teman mungkin masih ingat bagaimana ada kuis kebangsaan waktu itu yang terang-terangan fabricated gitu, terang-terangan dibikin dan dilanggar gitu ya oleh Win HT gitu. Ini oknum penjahatnya masih sama aja gitu dari tahun 2014 sampai sekarang kan kalau dilihat. Cuman beda kubu tapi penjahatnya tetap sama. Jadi kegelisahan ini akhirnya berakhir di proposal PhD disertasi gitu. Karena bagi saya waktu itu yang perlu untuk diteliti adalah ya ini beneran ngaco loh gitu. Semua orang kayak udah tahu dan ini rahasia umum kalau ini ngaco. Tapi nggak ada yang bikin sesuatu yang rigid gitu, yang bisa yang datanya jelas dan bisa dicek sama-sama. Jadi saya memberanikan diri waktu itu
membuat proposal ini. Tapi sebelum bikin proposal, saya juga berusaha untuk mencari tahu kira-kira saya bisa dapat datanya apa enggak. Karena untuk membuktikan itu semua, saya perlu 24 jam tayangan dari semua televisi yang bisa saya tonton lagi. Dan untungnya ada satu organisasi yang namanya Binokular di Jogja juga. Kayaknya emang alam semesta ini pusatnya ada di Jogja. Yang kemudian bilang bisa. Karena kalau saya minta ke TV, ya mereka minta bayar. Dan bayarannya itu bahkan per menit aja harus pakai dolar gitu ya. Jadi nggak mungkin saya dapat tayangan 24 jam nonstop dari semua televisi, kecuali dana riset saya tidak terbatas sih. Untungnya Binokular karena waktu itu tahu tujuannya adalah untuk bikin disertasi, boleh. Dia cuma bilang mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kirim hard disk, nanti kita kirim. Begitu saya sudah yakin saya bisa punya sumber data, baru saya berani bikin proposal penelitian. Dan hasilnya ini, disertasi ini selesai tahun 2019. Sebetulnya sebelum disubmit tahun 2020 untuk diuji oleh 2 examiner. Dan 2019 itu sebetulnya juga mau pemilu lagi. Jadi di ujung-ujung buku ini sebetulnya ada sedikit glimpse-nya 2019 yang sebetulnya lagi-lagi ya terulang lagi gitu. Tadi saya udah bilang penjahat yang sama, niat buruk yang sama, impotennya regulator kita yang sama gitu ya. Ada ketidakmampuan regulator yang kembali terulang gitu. Entah berkomplot apa enggak gitu, tapi karena judulnya kelindan kepentingan, jadi pasti somehow ada persekongkolan jahat yang tinggal belum terbuktikan aja. Tapi sebetulnya kalau kita bisa melihat semuanya itu dari apa yang di depan mata kita gitu. Banyak orang yang juga mempertanyakan kenapa televisi, karena televisi kan sudah sejak kala, televisi kan iya dan tidak. Yang orang-orang lupa adalah pertama, mengapa televisi menjadi medium yang penting, karena pertama ada frekuensi publik yang digunakan di situ. Jadi adalah penyesatan kalau anggota DPR bilang kalau kamu nggak suka tontonannya, kalau kamu nggak suka lihat pernikahannya Raffi Ahmad 3 hari 3 malam dan lain-lain, matiin aja TV-nya. Itu alasan yang sangat sesat gitu, dan unfortunately sayangnya saya juga mendapatkan jawaban itu ketika saya sedang mewawancarai anggota DPR kita. Padahal anggota DPR kita salah satu pihak yang kita harapkan ngerti gitu ya, frekuensi itu punya siapa dan harus dibikin seperti apa. Itu yang pertama, bahwa frekuensi adalah milik publik dan kita berhak untuk punya tayangan yang bagus, kita berhak untuk punya tayangan yang sehat. Dan kalau mereka bilang matiin aja, kita berhak bilang enggak. Kok gue yang matiin? Lu bikin tayangan yang bagus, itu frekuensi punya gue. Dan sayangnya banyak orang yang lupa soal itu. Kedua, walaupun penetrasi internet kita memang sudah mulai naik dan growth, jangan lupa bahwa TV masih menjadi salah satu media yang paling populer di Indonesia. Karena juga jangan lupa kelihatannya gratis ya, media online, tapi kan kita bayar data sebetulnya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin tidak berada di kota-kota besar, TV masih tetap jadi salah satu media yang diandalkan gitu. Dan sayangnya lagi hanya mereka yang punya kemampuan ekonomi yang bisa media diet, yang bisa ngatur mau punya tontonan yang seperti apa. Sementara mereka yang ada di kelas menengah ke bawah ya harus menelan saja mentah-mentah apa yang ada di layar TV mereka. Kalau jam 8 malam sampai jam 9 malam mereka cuma dapetnya tontonan joget-joget gitu, nama acaranya beda, tapi genrenya sama semua. Ya udah,
mereka nggak bisa kayak teman-teman yang bisa ke televisi berbayar gitu ya untuk nonton National Geographic atau apapun gitu yang lebih bermutu dalam tanda kutip. Jadi banyak sekali urusan di dalamnya, dan yang terakhir adalah, dan ini last but not least gitu ya, frekuensi yang tadi ngawur itu bukan cuma dipakai untuk mengeruk keuntungan, tapi juga dipakai untuk melancarkan kampanye-kampanye politik pemilik. Dan ini yang sebetulnya jadi 2 kali lipat gitu ya. Di satu sisi yang punya tambah kaya dengan tayangan-tayangan yang nggak bermutu, yang tidak beragam gitu, plus ada agenda politiknya gitu ya. Sempat ada masanya anak Indonesia lebih hafal Mars Perindo dibanding Indonesia Raya. Kamu juga dong? Enggak. Matiin. Misalnya gitu ya. Dan kita lihat bagaimana Wiranto dan Haritanu ada di tukang bubur naik haji gitu. Ya. Kita boleh ketawa, tapi orang-orang yang tidak punya referensi seperti kita itu beda lagi gitu. Dampaknya beda lagi untuk mereka. Tapi saya tidak pernah terpikir waktu 2014 kita akan ada di kita hari ini, yang agak menakutkan sebetulnya kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang gitu ya. Kayak udah biasa aja, business as usual. Sebetulnya 2019 sudah mulai kelihatan, oh nggak ada kubu lagi nih. 2014 masih ada 2 kubu ya, dua-duanya sama-sama ngawurnya, dua-duanya sama-sama melakukan pelanggaran. 2019 kubunya udah tinggal 1, Prabowo ditinggalin waktu itu. Semua partai sudah berpihak ke Jokowi. Jadi pertarungannya ada di media sosial. Tapi ya itulah, singkat cerita, di buku ini saya melihat tayangan-tayangan televisi, seberapa banyak pilihan kita. Kalau kita nonton dari jam 8 sampai jam 10, ada berapa banyak pilihan yang kita punya. Saya bandingkan dengan dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Kalau untuk orang TV itu disebut jam hantu. Nggak ada yang nonton hantu. Jam 12 sampai jam 3. Tapi ketika dibandingkan, ternyata pilihan untuk hantu lebih beragam daripada pilihan kita di kaitan itu. Nah, saya juga menghitung juga berapa besar konsentrasi kepemilikan media, menggunakan beberapa alat ukur. Saya juga melihat, kalau tadi program acara secara keseluruhan, saya juga melihat secara khusus program berita, seberapa beragam informasi yang kita dapat. Kesimpulannya, narasumber berita kita didominasi oleh narasumber laki-laki dari Pulau Jawa, dari kelas menengah. Genre berita yang kita dapat kebanyakan juga sosial masyarakat, tapi yang sifatnya peristiwa gitu, kebakaran, demo gitu ya, sesuatu yang peristiwa, tapi bukan atau tidak membahas kebijakan publik gitu ya, tidak dalam, cuman 1 menit sampai 1,5 menit gitu ya. Itu di masa-masa yang nggak ada event politik. Nah, ketika sudah masuk ke event politik, dalam hal ini pemilu, itu lebih kacau lagi gitu ya. Yang menariknya adalah kita tahu kubu Jokowi siapa, kubu Prabowo siapa gitu ya. Kalau kita ngambil media Nusantara Citra misalnya, kita lihat 2014 dia mendukung Prabowo, 2019 dia mendukung Jokowi. Tapi kalau dihitung berapa banyak berita bermuatan Jokowi dan Prabowo, tetap tidak signifikan dibanding pemberitaan tentang Haritanu. Ya. Jadi mau dia dukung siapa, tetap yang paling banyak adalah berita tentang Haritanu, kegiatannya, kegiatan istrinya, kegiatan anaknya. Dan kita bisa bayangin apa yang terjadi sekarang gitu ya. Karena orang udah menganggap ini biasa aja gitu. Kira-kira gitu.
dan sebagai pelengkap dari apa yang saya teliti kontennya, saya mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung di newsroom, jurnalis-jurnalis senior. Mereka bercerita bagaimana misalnya MNC punya aturan yang ketat soal siapa yang boleh kalau ada berita tentang Jokowi, berarti harus ada berita tentang Prabowo. Kira-kira kayak gitu. Atau Metro TV yang nggak mau ada berita Prabowo sama sekali, karena dia dukung Jokowi. Tapi akhirnya tawar-tawaran sama jurnalis dalam, karena jurnalisnya merasa bersalah, nggak mungkin dong kita nggak beritain kandidat yang satu lagi. Akhirnya komprominya adalah tetap ada berita Prabowo, tapi ditaruh di segmen-segmen bawah. Jadi yang di atas tetap Jokowi, ya kalau ada Prabowo ditaruh di segmen bawah. Kalau MNC, Jokowi dan Prabowo. Kalau ada Prabowo harus ada Jokowi. Tapi kalau ada Jokowi nggak ada Prabowo nggak apa-apa. 2019. Jadi ada sesuatu yang sistematis di dalam newsroom. Dan kalau ditanya hubungannya sama keberagaman apa? Oh, ada. Di saat-saat pemilu sebetulnya yang menarik, genre program bertambah, genrenya, tapi isinya, misalnya tiba-tiba ada talk show. Kita tahu sekarang talk show sangat jarang ada di TV yang bukan berbasis berita ya, kayak TV One atau Metro gitu. Tiba-tiba di RCTI ada talk show, tapi talk show-nya narasumbernya semua ya yang sejalan dengan pemiliknya gitu ya. Jadi in a way ada keberagaman yang nambah, tapi sebetulnya enggak juga gitu. Terus kalau dilihat apalagi yang hubungannya dengan keberagaman, yaitu seolah-olah kita punya 11 TV tapi isinya sama aja. Kalau teman-teman masih muda semua ya, kalau teman-teman ingat dulu RCTI, MNC TV, Global TV, iNews TV itu masing-masing kalau punya mic ada cube dengan tulisan masing-masing stasiun TV gitu. Sekarang udah nggak ada MNC. Kalau teman-teman teliti lagi dan coba nonton beritanya, yang melaporkan orangnya sama juga. Jadi kalau ada live report, kalian nonton RCTI, habis itu nonton Global, habis itu nonton, semuanya reporternya sama gitu ya. Gambarnya sama. Apa artinya? Artinya agendanya juga sama gitu ya. Dan orkestrasi itu semakin memudahkan pemilik ketika dia punya agenda politik. Jadi keberagamannya, walaupun outletnya lebih banyak dibanding zaman Orde Baru, tetapi kontennya sama aja gitu. Kontennya seragam. Mungkin sampai situ dulu. Saya dari kemarin deg-degan mau dibahas Mbak. Udah sangat komprehensif sekali yang disampaikan Ira. Langsung aja Mbak, atau gimana? Boleh, mungkin bisa langsung. Tadi Mbak, kalau sih Mbak Helen sudah memaparkan apa sih yang melatar belakangi sebenarnya kegelisahan hati gitu ya. Aduh, kok kamu suka ini French fries? Oke, tadi banyak dari mulai frekuensi kita yang dipakai untuk kepentingan pemilik dan lain sebagainya. Mungkin bisa langsung dibedah langsung oleh Mbak Oki ya. Iya. Mbak Oki. Iya, terima kasih Lena, selamat atas bukunya. Ini buku yang penting dibaca untuk kita semua yang tumbuh bersama televisi, untuk kita semua yang walaupun sekarang seolah-olah tidak menonton TV setiap hari, tapi kita tahu bahwa televisi masih mengontrol kesadaran masyarakat kita, televisi masih memegang peran penting. Dan tadi Lena sudah mengatakan bahwa ternyata memang walaupun internet, walaupun tayangan sosial media sudah menarik perhatian kita lebih banyak, tapi peran televisi lebih banyak lagi. Nah, saya mau menarik jauh dulu ke belakang. Malam ini tanggal 30 September, buat teman-teman yang mungkin seusia dengan saya dan Lena, nggak tahu yang muda-muda ini masih ngalamin nggak kamu 30 September nonton film G30 SPKI? Oh masih ya? Oh oke. Nah, jadi setiap tanggal 30 September kita semua dulu menonton film G30 SPKI yang ditayangkan di
TVRI dan juga di-relay di stasiun TV swasta. Stasiun TV swasta pun dulu wajib Harus ya. untuk menayangkan itu. Nah, ini menjadi bukti nyata bagaimana tayangan televisi itu bekerja untuk membentuk kesadaran publik, untuk mengontrol pikiran publik, untuk menyampaikan propaganda, untuk menyampaikan informasi-informasi tertentu yang diinginkan pemerintah, yang diinginkan penguasa untuk dikonsumsi publik. Film G30 SPKI itu betul-betul merasuk dalam ingatan setiap warga negara yang melewati masa Orde Baru. Saya yang masih kecil aja bisa ikut membayangkan bagaimana si anaknya DI Panjaitan itu cuci muka dengan darah. Lalu kemudian saya juga ikut bisa membayangkan bagaimana Gerwani digambarkan menyilet-nyilet, lalu menari dan sebagainya. Ingatan atas kekejaman itu betul-betul disuntikkan ke kita lewat film yang ditayangkan di televisi. Oke, jadi itu betul-betul bukti nyata. Lalu di masa Orde Baru kita juga tahu bagaimana Kelompok Pencapir misalnya, ada yang pernah nonton, ada Kelompok Pencapir, lalu ada tayangan yang terkait pendidikan Pancasila waktu itu, nanti Lena cari deh judulnya, saya agak lupa. Lalu juga dengan jelas kita bisa melihat bagaimana wajah kegiatan keluarga cendana itu selalu menghiasi ruang publik kita, ruang ingatan kita. Saya ingat sekali, salah satu pikiran kritis pertama saya itu terbentuk ketika Butin meninggal, lalu tayangan televisi menayangkan acara yasinan, acara pengajian selama beberapa hari. Dan itu saya sudah bertanya, kok ini acara keluarga ditayangin? Padahal itu juga ekspresi kekesalan karena kita jadi nggak bisa nonton acara yang kita sukai. Nah, ini betul-betul bukti kan bagaimana televisi menjadi alat propaganda itu. Nah, ketika kemudian 98 terjadi, reformasi terjadi, kita seolah-olah merasa, wah, selesai sudah nih masa propaganda itu. Wah, selesai sudah nih masa kontrol itu. G30 SPKI nggak harus lagi ditayangkan di 30 September dan sebagainya. Tapi nanti dulu gitu kan. Ternyata ada bentuk kontrol yang nggak kalah mencengkramnya, bahkan lebih bisa dikatakan lebih mencengkram di era setelah 98 ini. Dan ini yang mencoba Helena mencoba untuk kuak dalam bukunya ini. Jadi buku ini memang fokus di era setelah reformasi, di era 98 ketika mungkin pemerintah bisa dikatakan bukan lagi kekuasaan yang paling dominan dalam kehidupan kita. Negara sudah tidak lagi punya kekuasaan untuk menentukan tayangan TV-nya harus seperti ini, harus seperti itu, ini harus ditayangkan serentak dan sebagainya. Tidak boleh lagi. Dan kita juga tahu aturan yang terkait sensor itu kan juga sudah tidak ada lagi. Yang ada makanya undang-undang penyiaran, yang ada KPI dan sebagainya. Seolah-olah kata larangan itu dijauhi, kata sensor dijauhi, tapi yang bermain adalah aturan. KPI kemudian hadir untuk memberi nasihat, mengatur dan sebagainya, tapi kita juga tahu ada problem di situ. Nah, di pasca 98, kekuasaan yang bekerja itu adalah kekuasaan modal dan tentu saja kemudian kekuasaan politik yang dimainkan oleh para pemegang modal. Jadi kekuasaan modal dan kekuasaan politik inilah yang mengontrol tayangan-tayangan televisi di masa 98 ini. Di buku Lena menyebut ada 13. Sebenarnya hanya ada 13 kelompok konglomerasi media di Indonesia. Jadi kalau kita lihat jumlahnya sekian banyak, itu sebenarnya hanya bermuara di beberapa kelompok-kelompok tertentu. Nah, tapi di sini kemudian kita juga bisa melihat tadi sudah diuraikan bahwa adanya oligarki media ini, adanya dominasi konglomerasi media-media ini akhirnya berujung pada siaran-siaran yang sebenarnya tidak beragam, siaran-siaran yang sebenarnya, nah ini juga hanya merepresentasikan kepentingan dari pemilik perusahaan, pemilik televisi, atau kepentingan politik dari pemilik perusahaan itu. Nah, tadi Lena kan menyinggung nih, bahwa kemudian menurut berdasarkan penelitian dia,
banyak tayangan televisi hanya laki-laki, hanya Jawa gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya merepresentasikan bagaimana paradigma dalam masyarakat kita hari ini, dominasi paradigma yang ada dalam masyarakat kita ini kan masih sangat patriarki, masih sangat dibentuk oleh superioritas laki-laki dan superioritas Jawa. Jadi ini saya pikir untuk bagian ini kita akan sepakat bahwa ini tidak hanya terjadi dalam wajah tayangan televisi, tapi kita bisa cek di banyak sektor, di banyak area, semuanya masih dikuasai oleh laki-laki dan masih dikuasai oleh Jawa oriented. Nah, masalahnya kalau dalam siaran televisi kaitannya adalah ketika pemilik modal itu tidak memiliki kepentingan dengan pasar yang dianggap kecil, maka dia hanya sepenuhnya akan berfokus pada pasar yang menguntungkan. Jadi buat apa dia akan berpikir kepada nasib jalan raya di ujung Sulawesi kalau ternyata jumlah masyarakat di Sulawesi tidak memenuhi kepentingan elektoral. Jadi dia akan fokus pada kepentingan yang ada di Jawa. Nah, lalu kalau bicara tentang laki-laki dan perempuan, itu juga hubungannya dengan itu. Karena di masyarakat yang patriarki, yang dianggap masih memegang peran untuk menentukan pengambilan keputusan, untuk menentukan arah suara publik, si yang laki-laki. Jadi buat apa kita melayani dan harus memenuhi bahwa perempuan harus dikasih panggung, bahwa all male panel itu udah nggak bisa diterima dan sebagainya. Itu sama sekali tidak menjadi perhatian utama buat mereka yang hanya menggunakan televisi untuk kepentingan politik, kepentingan keuntungan. Lalu juga di sini kita akan melihat bahwa selain untuk mengeruk kepentingan politik, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan elektoral, tetap televisi masih menjadi bisnis yang orientasinya uang, orientasinya keuntungan. Dan ketika kita bicara tentang keuntungan, lagi-lagi ini akan bicara tentang jumlah. Lagi-lagi ini akan bicara tentang mayoritas. Jadi kita ini sedang berada, baik itu di dunia politik, baik itu di dunia bisnis, di dunia televisi, kita sedang berhadapan dengan yang namanya tirani mayoritas, populisme. Kalau kita kemudian mengkritik demokrasi, tetap menjadi sebuah bentuk yang akan kita perjuangkan, tapi kita bisa lihat ada beberapa hal yang harus terus kita perbaiki. Salah satunya adalah kecenderungan populisme untuk hanya melayani jumlah yang besar, kecenderungan untuk hanya mengikuti suara yang mayoritas. Nah, ini sangat terefleksikan dalam wajah tayangan televisi kita. Kalau teman-teman ingat, misalnya dengan tren sinetron religi, ya kan? Seri religi di mana tuh? Indosiar atau di mana itu yang banyak sekali sampai ceritanya ada tipikal-tipikalnya kan? Azab, betul, betul. Ya, hidayah, betul. Nah, itu kan benar-benar hanya digunakan untuk mengeruk kepentingan. Kadang kita tahu misalnya pemilik televisi itu sebenarnya juga bukan seorang muslim yang taat gitu loh. Misalnya itu tayang di RCTI, ya keluarganya Haritanu jelas bukan Hasnet dituduh dengan itu semua gitu. Tapi dia tahu ini adalah segmen pasar yang bisa mereka keruk, yang bisa mereka garap untuk mendapatkan keuntungan. Dan terbukti kan Lena, nanti koreksi kalau saya salah, RCTI tetap share-nya paling tinggi kan. Ya. Nah, jadi stasiun-stasiun TV yang memang digunakan untuk memberikan hiburan-hiburan yang seolah-olah memenuhi selera masyarakat itulah yang punya keuntungan terbanyak, yang benar-benar mendapatkan share, apa sih istilahnya, rating terbanyak itu. Nah, ini kemudian juga harus kita kritisi. Ada yang bilang dalam industri apapun, industri media, buku, karena saya di industri perbukuan juga, bahwa kadang-kadang kita menulis buku harus mengikuti selera pasar gitu kan, makanya dibuatlah buku yang mengikuti selera pasar. Padahal tidak demikian. Si pemegang kuasa, dalam hal ini para pemodal, dalam hari ini pemilik televisi dan penerbit buku. Nah, ini misalnya kayak penerbit Cantrik nerbitin bukunya Lena, barangkali kan ini bukan buku yang diminati pasar,
Tapi ketika kita melakukan intervensi, kita tetap menerbitkan itu, kita bisa membentuk selera pasar. Ini yang kemudian sengaja dilupakan oleh para pemilik televisi. Pasca 98, sangat sulit kita mendapatkan tayangan-tayangan TV yang memang ada tujuan idealisme untuk membuat karya yang dianggap bagus. Kalaupun sinetron kan harusnya kita membayangkan sebuah sinetron yang berkualitas secara skrip, acting dan sebagainya. Tapi zaman sekarang mereka merasa bahwa dengan sinetron stripping kejar tayang saja sudah bisa mendapat keuntungan. Kenapa harus memberikan tayangan berkualitas dengan kos yang lebih tinggi gitu. Jadi ideologi seperti ini yang sedang dihinggapi para pemilik televisi. Jadi mereka tidak sama sekali berpikir untuk memberikan tontonan berkualitas, bermutu, tidak sama sekali berpikir untuk berkompetisi secara kualitas, tapi bagaimana justru menekan kos semurah-murahnya dan dengan demikian mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Dan ini bisa dicek tidak hanya di tontonan sinetron yang tadi saya sebut, tapi juga dalam hal pemberitaan. Makanya tadi kalau zaman sekarang tulisannya MNC, lalu kemudian itu dipakai oleh semua stasiun TV bergantian, itu kan sudah cutting cost banyak sekali kan. Jadi kayak MNC Group sekarang sudah tidak perlu mempekerjakan banyak jurnalis untuk satu stasiun TV-nya gitu. Dan itu berlaku untuk semua media. Makanya sekarang konglomerasi media itu sebenarnya juga bagian dari tujuan mereka untuk menghemat kos. Dengan satu wartawan turun bisa menghasilkan banyak berita yang didistribusikan tidak hanya ke satu ragam platform, bahkan cross platform. Jadi wartawannya turun, buat TV dapat, buat media online-nya dapat, buat radionya dapat. Nah, ini yang terjadi dengan kualitas newsroom yang seperti ini ya, kita tidak bisa mendapatkan sebuah pemberitaan yang berkualitas. Paling mentok wajah pemberitaan kita ya talking news, pemberitaan yang hanya bertujuan untuk mencatat pernyataan pejabat, pemberitaan yang tanpa ada upaya untuk rekonfirmasi atau reklarifikasi. Pokoknya apa yang disampaikan oleh pejabat itulah yang menjadi berita. Nah, jadi baik dalam tayangan yang sifatnya hiburan maupun dalam tayangan news, semuanya berlomba-lomba untuk menekan kos dan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, itu wajah televisi kita hari ini. Nah, tapi di sisi lain, sebelum saya akhiri paparan saya, di sisi lain kita tetap harus ingat ya, televisi punya peran besar dalam membentuk yang namanya identitas kebangsaan kita. Jadi kita bisa kalau kita lihat kenapa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, dari beragam wilayah, beragam daerah, itu semuanya akhirnya bisa berbahasa Indonesia. Peran besarnya itu bukan hanya sekolah, karena sekolah kan prosesnya agak panjang tuh. Kalau itu karena SD Impres dan sebagainya, memang itu faktor yang cukup signifikan. Tapi yang lebih utama adalah karena media, karena TV. Itu nanti juga udah ada risetnya, nanti teman-teman silakan cari. Jadi semangat kebangsaan Indonesia itu dibentuk oleh televisi, dan salah satu yang utama adalah bagaimana akhirnya bahasa Indonesia itu ditularkan, dipergunakan oleh semua orang, semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Nenek saya orang yang nggak pernah sekolah, tapi dia jadi tahu bahasa Indonesia padahal dia tinggal di Jawa. Karena apa? Karena dia tiap hari nonton televisi. Kalau kita pergi ke Timor Leste, orang Timor Leste sampai sekarang masih bisa bahasa Indonesia. Karena apa? Karena mereka masih nonton TV Indonesia sampai hari ini. Jadi di titik ini kita tahu bahwa kesadaran kebangsaan itu sangat dibentuk oleh televisi. Demikian juga ingatan kolektif kita. Jadi kita masih punya harapan agar televisi ini memainkan perannya, karena kemudian nanti bagaimana ingatan kolektif kita atas peristiwa 98, ingatan kolektif kita atas sejarah, itu semuanya memang dirawatnya lewat televisi. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa kita masih harus bicara tentang televisi dan masih harus terus memperjuangkan agar televisi yang memakai frekuensi publik itu bisa lebih adil, inklusif,
dan lebih berpikir lebih luas daripada sekedar keuntungan pemiliknya. Demikian, terima kasih. Nanti kita sambung dengan diskusi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Oki tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Oki ya. Ternyata TV itu memang sudah membentuk kesadaran publik itu bahkan dari kita kecil ya, karena kayak tadi ada contohnya waktu pas zamannya Mbak Oki ya, tayangan 30 Zaman kamu bukan? ini dulu. Oh, oke. Oke. Nggak ngalamin ya. Berbahagialah kamu. Ya, dan lagi-lagi memang ideologi apa TV kita tuh lagi-lagi untuk ekonomi Ya. lagi ya, nggak bisa dipungkiri bahwa yang dicari oleh pemegang sahamnya itu adalah lagi-lagi ekonomi. Nah, mungkin dari peserta hadirin sekalian, Mas Mbak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? 1, 2, 3, 4. Yang ini dulu, yang tengah ini Mbak. Silakan. Maju boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Aku tuh seneng banget karena Namanya boleh siapa? namaku Jessica. Jessica. Aku tujuannya bertanya di sini karena tadi sudah menyinggung tentang isu perempuan. Ya. Ya. Bagaimana perempuan ditampilkan dalam media gitu. Hmm. Aku curhat aja ya Mbak. Jadi Boleh. nanti plotnya maju mundur. Iya. Ini plotnya mundur dulu gitu. Jadi media itu kan dari kata media, dia penipu gitu kan. Nah, citra dari perempuan itu selalu saja menurutku dia salah kalau di dalam media. Artinya banyak banget stigma-stigma perempuan yang di TV itu ditampilkan menurutku salah. Nah, majunya ini yang lagi bukan dan yang lagi keren adalah kasusnya Nikita Mirzani dan Loli di media. Yes. Laura. Kenapa yang selalu disalahkan itu Nikitanya? Artinya komen-komen netizen di Indonesia ini selalu, kamu tuh ibu yang nggak baik deh. Kamu tuh kurang apa ngajarin anakmu dengan baik. Kamu tuh jadi ibu yang seperti apa gitu. Tapi tidak dengan ayahnya. Ayahnya tuh nggak ada. Gitu. Dia tuh ayahnya yang mana, lalu tanggung jawab ayahnya bagaimana gitu. Nah, Mbak Ellen dan Mbak Oki menurut narasumber bagaimana kacamatanya tentang hal ini gitu, perspektifnya tentang hal ini. Karena menurutku Nikita Mirzani dan Loli ini tuh keduanya tuh korban. Ya. Framingnya tuh selalu ini maju ya Mbak Klosnya. Iya, maju. Tadi kan mundur Ya, jadi maju. Ya. Karena plotnya tuh kayak seolah-olah tuh perempuan jadi salah aja di mata masyarakat, tambah salah aja. Apalagi Nikita Mirzani selalu disalah-salahin, dia bukan ibu yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan anak gitu. Nah, si Lolinya juga disalahin, dia anak yang durhaka dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar media itu tuh menampilkan perempuan tuh ya, karena gini menurutku, ini mundur lagi ya Mbak. Ya. Nah, Seru ya, maju mundur. perempuan tuh beda dengan laki-laki gitu. Karena laki-laki dia bisa 24 jam tuh sama terus. Kalau perempuan enggak, dia 24 jam per 28 hari. Jadi ada masa-masa lutealnya, ada masa-masa ovulasinya yang emosinya tuh pasti beda-beda. Nah, kita dipaksa untuk pakai sistemnya patriarki yang 24 jamnya tuh sama semua. Ini maju lagi Mbak plotnya. Itu gimana gitu agar media ini menampilkan isu perempuan dengan ramah dan objektif sekaligus subjektif. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Jessica. Jessica. Ini di
Mau langsung ditanggapi dulu. Tergantung mau ditampung dulu atau mau ditanggapi langsung. Mungkin ditampung dulu ya, biar Boleh semuanya. ditampung dulu, silakan Mas. Boleh Mas. Iya Mas. Kan baru di belakang. Terima kasih untuk masukannya. Setelah saya juga tumbuh dalam televisi dan kalau saya boleh curhat, saya waktu SMA 2014 sering nonton berita. Dulu punya cita-cita jadi jurnalis, tapi sekarang hilang karena saya melihat televisi kita yang didominasi oleh maaf sebut merek ya, politisi Iya, nggak apa-apa. itu. Dan juga saya juga mengingat ini sebenarnya polanya mirip, saya ingat di TV Amerika Namanya ada siapa dua tadi? TV yang namanya Dulu main Fox di- News Iya. dan CNN. Itu Ya. mirip sekali dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dan saya melihat kayak apa ya, kok kayaknya kita dikasih apa ya berita, tapi kok kayaknya kemasannya itu kayak ini kok memojokin ini, TV yang ini memojokin ini, saling memojokkan satu sama lain. Dan sebagai konsumen kita tuh sebenarnya menuntut bahwa pemberitaan tuh kalau bisa ya jangan yang setengah membela ini setengah membela itu, maunya yang berimbang gitu. Tapi kayaknya apa ya, saya melihat fenomena pertelevisian kita itu kayak apa ya, apalagi sekarang apa ya di 2019 juga saya masih ingat juga itu betapa televisi kita juga misalnya calon ini diberitakan baik tapi di TV yang lain diberitakan sebaliknya, atau yang sebaliknya juga seperti ini. Dan membuat saya kayak pikir apakah kita sebagai konsumen itu apa ya, konsumen sebagai pemirsa itu bisa menuntut agar televisi kita tuh memberikan berita yang kan apa ya, kan jurnalisme itu kan pilar demokrasi keempat, bener nggak sih kalau nggak salah ya. Jadi saya mikirnya apakah kita sebagai apa warga tuh bisa menuntut bahwa kalau bisa televisi itu berikan berita yang proporsional gitu, jangan yang bikin kita bingung gitu, menggiring ini baik ini jelek, tapi sebaiknya TV ini baik ini jelek, kayak apalagi kalau misalnya di setiap televisi itu hampir sama gitu. Apakah bisa gitu? Karena saya jujur ya, sejak melihat tahun 2014 pertelevisian kita yang beritanya seringkali apa tidak apa ya, yang satu ngukung ini satu dukung ini tuh kayak pusing gitu. Gimana sebenarnya kita ini sebagai masyarakat yang menikmati TV ini. Oh ya, nama saya Gia Abi. Saya kebetulan sudah ini ya ini menyapa di DM ya waktu itu. Ya. Dan mungkin ya bagaimana sebenarnya kita sebagai apa ya warga yang menikmati pemberitanya harus memandang itu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Ya. Tadi pertanyaannya kena mungkin nggak ya? Satu lagi dulu mungkin sebelum apa nanti kita minta jawab, baru nanti kita buka sesi selanjutnya. Mas yang di depan. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Anas. Oke. Betul. Oke. Tadi Mbak bahas mengenai tentang televisi yang terlalu terfokus pada kepentingan ekonomi, pada kepentingan ekonomi, tentang bagaimana televisi, pengusaha televisi, pemilik televisi itu punya kecenderungan untuk punya kecenderungan untuk membuat pemasukan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandangnya pengusaha, kalau kita lihat dari sudut pandangnya pemilik televisi, karena kebetulan aku anak KPI ya, karena kebetulan aku punya pengalaman, di TV kampusku dalam membuat sebuah program. Nah, dalam membuat sebuah program itu dibutuhkan banyak sekali resource, banyak sekali sumber daya, entah itu studionya, entah itu peralatannya, talentnya, tetek bengek segala macamnya, bahkan perizinannya. Nah,
Jadi kalau kita lihat dari sudut pandangnya pengusaha, ya terang saja kalau pengusahanya ini menginginkan untuk Untung. ya sesuai dengan hukum ekonomi yang barusan saya sebut, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, apakah apakah di bukunya Mbak memberikan alternatif bagaimana agar televisi ini tidak tidak terlalu bergantung pada hukum tersebut, Nggak bisa. gitu. Entah itu mungkin subsidi dari pemerintah atau apa itu itu Oke. karena kalau urusannya duit, orang mah sudah bodo amat dengan Ya. idealisme. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anas. Kita sudah ada 3 pertanyaan tadi ya. Ada dari Mbak Jessica yang pertama, kemudian persoalan Laura dan Mama Mama Niki gitu ya. Kemudian Laura. tadi ada Afabi juga, itu yang membuat saya bertanya. Jadi apakah media kita tuh sudah benar nih cara membentuk keadaban manusia sekarang? Itu yang sempat saya dari pertanyaannya Mas Afabi itu, udah bener nggak sih cara media kita nih membentuk keadaban manusia sekarang ini, kayak gitu. Itu yang sempat terlintas di pertanyaan saya dari Mas Abi tadi. Kemudian yang terakhir Mas Anas ya, karena kebetulan Mas Anas dari mahasiswa KPI ya Mas, jadi apakah bisa ya TV kita tuh tadi tidak bergantung gitu ya. Tadi kalau saya dengar dengan Mbak Ellen, ya nggak bisa. Tapi yang dijelaskan oleh Mbak Ellen dan Mbak Oki sepertinya. Monggo langsung silakan Mbak Ellen dulu, terus baru Mbak Oki. Saya mau jawab yang mungkin Anas dulu ya. Oke. Jangan disalahpahami bahwa media atau organisasi media adalah organisasi yang nggak perlu uang. Sama seperti entitas bisnis lainnya, gitu ya. Media atau organisasi media tentu perlu uang. Jadi dia tidak bebas nilai. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian yang tadi ada gini, karena di satu sisi kalau media tidak punya pemasukan, nggak punya uang, percuma wartawannya punya idealisme, karena idealismenya nggak akan jadi apa-apa kalau medianya nggak punya duit, ya kan? Apa yang bisa dikerjakan oleh wartawan yang idealis kalau medianya nggak survive? Jadi di satu sisi tentu media harus survive. Survive-nya berarti dengan uang, gitu ya. Hanya dengan dia bisa menghidupi dirinya sendirilah, maka jurnalis-jurnalis seperti di Project Multatuli, jurnalis-jurnalis alternatif lainnya itu bisa survive. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian hukum ekonomi ada di atas segalanya. Padahal media tidak sama dengan entitas bisnis seperti misalnya pabrik tusuk gigi. Itu yang sangat ekstrim. Bahwa komoditas yang dihasilkan media tidak seperti komoditas yang dihasilkan oleh organisasi lainnya yang berorientasi pada keuntungan. Ada soal pertukaran informasi tadi. Itu semua ada di bawah sadar kita gitu ya. Yang membuat kita, pertama ada yang bisa bahasa Indonesia gitu ya. Kita akhirnya jadi sangat fasih bahasa Indonesia, semuanya masuk ke alam bawah sadar kita dan lain-lain. Tidak seperti misalnya tusuk gigi yang habis dipakai habis gitu. Komoditasnya media televisi yaitu informasi itu membentuk kebudayaan, dia membentuk pengetahuan dan lain-lain. Jadi walaupun kita bisa mengerti bahwa medianya harus survive, tapi ada batas-batas yang harusnya bisa di-maintain dan tidak dikorbankan. Misalnya soal tadi keberagaman. Pertanyaannya lagi, mungkin nggak gini, kalau pilihannya adalah, kenapa tadi saya bilang
Mungkin nggak sih hukum ekonomi? Ya tergantung. Pertama, ada banyak faktor. Regulator yang kuat, ya, misalnya bahkan di negara seliberal Amerika Serikat saja, mereka punya aturan yang lumayan cukup ketat gitu dibanding di Indonesia. Dalam hal misalnya mau merger, nggak boleh misalnya di satu area ada dua media dengan pemilik yang sama, terus harus dihitung lagi kepemirsaannya berapa. Kalau dia kepemirsaannya 85%, oh dia nggak boleh nambah, dia nggak boleh merger. Di Indonesia nggak ada, gitu ya. Karena itu nanti akan membentuk strategi ekonominya pemilik. Gitu. Kalau emang bisa murah, kenapa harus mahal kan? Gitu. Akhirnya dapatnya kita yaitu. Kalian sadar nggak? Sekarang coba hitung ada berapa program berita di sore hari, misalnya. Udah nggak ada tuh. Semua hampir sudah digantikan oleh infotainment. Gitu. Karena itu yang paling menguntungkan. Padahal di buku ini juga ditulis, bahkan komisioner KPI juga bilang, oh sebetulnya berita itu nggak boleh dihitung berdasarkan rating dan share. Karena jenis programnya beda gitu. Jadi nggak boleh, sebetulnya nggak fair. Apa solusinya jadinya? Mungkin nggak gitu. Pertama, kita harus punya regulator yang kuat. Pernah nggak teman-teman dengar ada sanksi? Ada, biasanya cuman sanksi sanksi administratif gitu ya. Tapi nggak ada sanksi yang lebih dari itu. Apa sih sanksi yang bisa lebih dari itu? Ingat, izin siaran itu diperbaharui setiap 10 tahun. Kalau melanggar, harusnya regulator bisa suspend izin siarannya. Kamu kemarin udah melanggar, ini raportnya selama 10 tahun, kamu kita suspend dulu izin siarannya sampai kamu benerin siaran kamu. Pernah nggak kejadian? Nggak pernah. Dan kenapa nggak pernah ya ini? Karena ada kelindan antara kepentingan ekonomi politik pemilik. Kenapa regulator, nih kita jadi mengurai ya, kenapa regulator kita juga tidak bisa segalak itu? Ingat, regulator yang namanya KPI itu dipilih oleh mekanisme fit and proper test di DPR. DPR itu isinya partai politik. Bos-bos televisi itu semuanya adalah bos partai politik. Gitu kira-kira. Jadi memang benang kusut semuanya. Tapi ada harapan sebetulnya, dan itu ada di bab terakhir di buku saya. Ada raksasa yang tidur atau sengaja ditidurkan yang namanya TVRI. Kenapa ini penting gitu ya? Di negara-negara yang punya tradisi lembaga penyiaran publik yang sangat kuat, seperti di Inggris, seperti di Australia, ada BBC, ada ABC gitu ya. Yang menjadi patokan, yang meletakkan standar kualitas tayangan adalah lembaga penyiaran publik. Sehingga kalau misalnya tayangan lembaga penyiaran publiknya udah bagus, lembaga penyiaran swastanya nggak mungkin lebih jelek daripada lembaga penyiaran publik. Nggak laku yang swasta. Udah ada iklannya, tayangannya jelek, ngapain gue nonton siaran swasta? Mendingan gue nonton BBC gitu kan, kira-kira. Tapi di Indonesia yang terjadi adalah, ya kita lihat TVRI kita gimana gitu ya. Saya ingat tahun 2014, 2015 TVRI berbenah dengan logo yang baru, dengan look yang baru, menayangkan Liga Inggris. Masih ingat nggak teman-teman masa-masa itu? Ratingnya mulai naik, bahkan masuk ke 9 besar, mengalahkan Kompas TV dan TV One. Tapi habis itu selesai. Ditidurkan. Buat saya itu raksasa yang ditidurkan, sengaja ditidurkan. Kenapa ya? Karena kelindan kepentingan ekonomi ini. Kenapa kalau dibilang TV udah mau mati kok, udah senjakala? Oh ya, kalau gitu kenapa dong undang-undang penyiaran revisi undang-undang penyiaran udah berpuluh-puluh tahun nggak selesai-selesai? Lagi-lagi karena ada tarik-menarik kepentingan politik di DPR. Jadi kalau ditanya solusinya, satu, regulator yang kuat,
entah kapan itu bisa terjadi, mudah-mudahan terjadi. Yang kedua adalah penguatan lembaga penyiaran publik. Karena lembaga penyiaran publik harusnya, mungkin ini juga salah kaprah. Banyak yang mengira, oh lembaga penyiaran publik itu karena kita punya riwayat TVRI yang adalah perpanjangan tangan pemerintah, oh itu medianya pemerintah. Tapi sejak 98 sebetulnya ada harapan karena TVRI dikembalikan menjadi lembaga penyiaran publik. TVRI harusnya dibiayai oleh pajak kita dan harusnya membawa kepentingan pembayar pajak. Dan di situ ada soal mekanisme kontrolnya pembayar pajak juga kepada pemerintah. Itu yang dilakukan BBC, itu yang dilakukan oleh ABC gitu misalnya, sepengetahuan saya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Tadi saya sudah sampaikan juga soal tadi nggak apa-apa kalau mau cari untung, tapi juga jangan kebangetan gitu. Gini misalnya, oke, sekarang satu wartawan melaporkan untuk 4 TV, oke? Sekarang nggak ada lagi tuh, kalau direkrut nggak ada lagi kamu wartawan RCTI, kamu wartawan MNC. Di klausul kontraknya udah dibilangin, kamu sewaktu-waktu bisa ditugaskan di sini, oke? Gajinya 4 kali lipat nggak? Enggak juga kan? Gajinya juga cuma untuk 1, padahal dia melaporkan ke 4 outlet dengan 4 pendapatan iklan yang berbeda. Jadi clearly ini bukan soal survive dan menghidupi diri gitu ya, tetapi emang untuk cari untung yang kebangetan gitu misalnya. Karena ada yang dikorbankan dan harusnya batas-batas itu tuh bisa bisa dikontrol oleh regulator setidaknya. Itu ya, Anas. Isu perempuan, Jessica. Mbak Oki tadi juga sudah menyinggung sedikit bahwa apa yang terjadi, bagaimana perempuan digambarkan di media kita, itu nggak lepas dari budaya patriarki kita yang sudah bertahun-tahun ada gitu ya. Ada masanya, saya masih ingat dulu ketika saya masih liputan, waktu itu sekarang juga masih liputan sih, awal-awal saya liputan maksudnya, itu tahun 2003, dan berita kriminal tuh lagi lagi hitsnya gitu ya. Semua TV punya berita kriminal, dan bisa kalau teman-teman mau ngecek lagi, semua berita kriminal di masa itu adalah rata-rata kalau korbannya perempuan. Nah ini menarik, kalau korbannya perempuan lebih dieksploitasi gitu, sehingga lagi-lagi kan tadi dia membentuk kesadaran kita bahwa perempuan tuh begitu gitu. Hubungannya dengan keberagaman sebetulnya adalah tren tadi, perempuan di layar kaca kita itu berbanding lurus dengan sebetulnya keberagaman di newsroom itu sendiri, di ruang redaksi. Semakin banyak perempuan di ruang redaksi, harusnya semakin baik perempuan juga direfleksikan di layar kita. Karena ada perempuan di dalam yang bilang, gak bisa dong, kok gitu, kemarin ketika korbannya laki-laki lo pakai inisial, giliran korbannya perempuan nama lengkap apaan nih gitu, terus dengan kata ganti atau dengan kata sifat ya, mahasiswi cantik apalah gitu ya, atau dia berpakaian apalah gitu ya, seolah-olah kalau kita berpakaian minim sedikit boleh diperkosa gitu kan, kira-kira itu secara tidak sadar membentuk kita semua. Tapi resepnya adalah harus banyak perempuan di dalam media dan harus ada banyak perempuan di newsroom untuk bisa mengubah apa yang terrefleksikan di layar. Masalahnya karena tadi balik lagi ke nanti Mbak Oki pasti bisa menambahkan, karena lingkaran partai kita di itu mungkin banyak perempuan di dalam newsroom, tapi perspektifnya juga masih patriarkis gitu ya. Nah itu memang agak sulit gitu untuk membongkar itu. Yang terakhir soal jurnalismenya jadi gimana dong nih ya gitu. Kenapa sih saya kalau nonton ini medianya, saya nggak mau jadi jurnalis,
saya tuh masih jadi dosen jurnal. Ada dosen di sini yang media komunikasi, ya mudah-mudahan masih tetap banyak yang mau jadi wartawan. Medianya boleh, masanya boleh berganti, medianya boleh berganti. Yang saya selalu bilang ke mahasiswa saya, medianya boleh berganti, eranya boleh berganti, COVID boleh datang atau pandemi boleh datang dan pergi, tapi jurnalismenya nggak boleh berubah. Verifikasinya harus tetap sama, kaidahnya juga harus tetap dijaga. Mau cepet-cepetan kayak mau apa, nah itu kan yang susah. Tadi Mbak Oki udah bilang, gimana kalau satu wartawan disuruh melaporkan untuk online juga, radio juga, TV juga, nanti bikin yang panjang dikit ya buat majalah gitu. Kira-kira kapan bikinnya? Bisa akurat apa enggak? Dia punya waktu cukup nggak untuk verifikasi? Justru kita butuh lebih banyak wartawan untuk memastikan alur itu terjaga, untuk bisa memastikan pagar api itu tetap ada, nggak boleh ngelewatin. Jadi yang udah urusannya cari duit, tapi redaksi harus bisa bilang nggak bisa dong. Seenggaknya wartawan yang ini satu laporan aja. Ya tapi gimana nih, ada titipan di teman-teman yang kerja di newsroom pasti suka ada titipan. Beda titipan nih, harus ini. Dulu saya masih ingat waktu saya di MNC ada orang namanya Irman Gusman, silakan di itu sendiri. Kemanapun Irman Gusman pergi harus ada. Saya waktu itu saya koordinator liputan diminta untuk ini. Ada yang nempel dong ke Pak Irman Gusman. Buat apa? Ya nempel aja. Ya nggak bisa gitu. Karena kalau enggak, saya akan kehilangan satu orang untuk misalnya meliput liputan yang perlu diliput gitu, untuk publik gitu. Jadi emang harus ada wartawan yang juga yang ngejagain di dalam gitu. Kesadaran-kesadaran itu harus ada terus gitu. Dan tadi ya, kalau kita dibilang seperti Amerika, mungkin juga iya gitu. Karena ya kita memang lebih American oriented sih dibanding kalau kita mau bandingin sama negara lain memang lebih mirip ke Amerika. Tapi yang tadi saya bilang, seliberal-liberalnya Amerika pun untuk soal kepemilikan dan lain-lain ada aturannya. Yang di sini nggak ada sama sekali. Sampai situ dulu Mbak Oki. Oke, terima kasih, sudah cukup banyak sebenarnya dari Lena. Untuk Jessica ya, kita harus mengakui masyarakat kita ini sesungguhnya seksis dan misoginis. Itu masih menjadi gambaran nyata dalam masyarakat kita. Ini bukan karena sebuah proses tahun, 2 tahun, atau puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi nilai-nilai patriarki yang membentuk masyarakat jadi seksis dan misoginis itu sudah terinternalisasi dalam diri individu, dalam diri kita semua nih. Sadar atau nggak sadar sudah terinternalisasi. Nah sekarang buat orang yang sadar, kita mencoba untuk memutusnya pelan-pelan secara individual. Tapi secara sistem, semuanya masih seksis dan misoginis. Dan media sesungguhnya punya peran besar dalam meneruskan, dalam melestarikan, dalam mempreserve nilai-nilai itu. Jadi bagaimana rasa seksis, pandangan seksis, misoginis, patriarki itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi, bisa langgeng ratusan tahun, itu sebenarnya karena peran besar media. Dulu sebelum ada TV ya dari buku, dari teks, dari cerita, dari oral story ketika belum ada printing book. Ketika ada televisi itu lewat televisi. Jadi televisi sebenarnya merepresentasikan apa yang ada dalam masyarakat. Dia kemudian juga melanggengkan dan meneruskan. Dan sesungguhnya Jessica itu bukan hanya perempuan. Kalau kamu perhatikan, bagaimana transgender digambarkan di televisi. Itu selalu dijadikan lelucon. Ya kan? Selalu dijadikan lucu-lucuan, olok-olok. Jadi jangan salah, jangan kita menganggap ada transgender di televisi lalu itu bagian dari penghargaan pada mereka yang dengan pilihan ekspresi seksualitasnya bla bla. Enggak. Masih dianggap seseorang yang kurang, tidak normal dan bisa dijadikan olok-olok. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Memang kita punya seorang Dorce ya, tapi proses untuk Dorce menjadi Dorce itu kan juga perjalanan panjang. Lalu kemudian kita tahu ada Olga, ada ya beberapa nama yang banyak itu kan masih juga menjadikan transgender sebagai olok-olok. Ini masih menjadi wajah semua media kita, tidak hanya televisi tapi juga
berita-berita online itu masih seperti itu. Jadi menjadikan perempuan sebagai objek, sebagai komoditas itu masih menjadi cara pandang semuanya. Dan saya setuju tadi soal karena perempuan nggak ada di newsroom. Saya kebetulan pernah ada riset khusus untuk itu, Lena. Jadi memang di Asia Tenggara ini perempuan masih sangat posisinya sangat kecil, baik dalam sisi jumlah ataupun pengaruh di newsroom kita. Jadi banyak newsroom tidak punya jurnalis perempuan yang jumlahnya signifikan. Apalagi kalau jurnalis itu sampai menduduki jabatan-jabatan tertentu, apalagi sampai berpikir bahwa sebuah berita harus source-nya seimbang antara laki-laki dan perempuan. Wah, itu susah sekali. Banyak faktornya, tapi lebih banyak lagi faktornya karena tidak ada kesadaran bahwa itu penting, jadi males. Ya udahlah yang misalnya ada isu politik, ya udahlah yang biasa aja. Nah, yang biasa pasti laki-laki. Nah, lalu kemudian excuse yang biasa dipakai karena perempuan tidak ada yang menguasai isu itu. Selalu yang dipakai seperti itu. Kalau ada panel laki-laki semua, selalu itu. Padahal itu hanya bentuk kemalasan. Iya, betul. Dan karena menganggap bahwa apa bedanya sih? Padahal sangat beda. Ketika sebuah berita tidak ada narasumber perempuan, ketika sebuah diskusi nggak ada narasumbernya, kita sudah menghilangkan satu perspektif dari perempuan yang itu nanti akan melibatkan banyak pengalaman yang berbeda, banyak pengetahuan yang berbeda. Jadi memang ada upaya sistematis juga untuk meminggirkan pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi perempuan dalam media-media kita. Lalu pertanyaan berikutnya tentang, ya tadi saya setuju Lena, tadi sebenarnya memang TVRI itu punya peran besar untuk menjadi solusi dari ketika swasta berlomba-lomba untuk mendapatkan profit, itu memang seharusnya TVRI sebagai lembaga layanan publik mengambil peran. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin bisa kita lakukan. Ini sifatnya mungkin sedikit normatif, tapi normatif ini sesuatu yang mau nggak mau harus kita lakukan, pendidikan publik. Jadi kalau kita bisa mengedukasi diri kita, lingkungan kita untuk ini TV swasta tayangan langsung pernikahannya Raffi dan Atta Halilintar, lalu kita memilih untuk tidak menonton dan kita memilih untuk mengajak orang, semakin mengedukasi publik bahwa itu sesuatu yang tidak mendidik, itu sesuatu yang nggak perlu ditonton. Akhirnya kan share-nya turun. Akhirnya kemudian kita memaksa TV untuk mencari cara yang lebih baik lagi. Dan sekarang dengan segala persoalannya, dengan segala tantangan zaman, kita juga punya peluang di mana semakin banyak persaingan, semakin banyak alternatif konten, semakin banyak power yang didistribusikan kepada teman-teman semua untuk memproduksi konten, untuk memproduksi informasi. Artinya kan TV dan pemodal besar itu bukan satu-satunya yang akan bisa menentukan apa yang kita tonton. Jadi di sini salah satu cara yang real yang bisa kita lakukan juga selain edukasi tadi, kita memperbanyak alternatif. Kita akhirnya menawarkan, kita memperebutkan ladang perhatian publik, kita memperebutkan ruang informasi ini dengan semakin banyak tayangan, konten, dan teks-teks alternatif. Hanya dengan begitu kita bisa memaksa para pengusaha, pemilik televisi untuk memikirkan ulang. Dan saya orang yang sangat percaya bahwa perlawanan keseharian dalam bentuk boikot, dalam bentuk tidak menonton tayangan yang tidak mendidik, dalam bentuk tidak lagi subscribe YouTube yang penuh dengan pembodohan, itu sangat besar maknanya. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan sekarang. Saya mau nambahin sedikit mungkin ya. Saya baru keinget beberapa teman juga sudah menginisiasi. Yang jadi masalah kan selama ini yang menjadi ukuran sebuah program adalah rating dan share-nya Nielsen. Jadi yang sekarang sedang diupayakan adalah ada Dewan Rating Nasional, Mbak. Oke. Jadi ada ukuran-ukuran lain yang dipakai dan bukan Nielsen lagi. Karena Nielsen hanya punya 10 kota besar dan itu yang membuat tayangan kita didominasi oleh Jawa tadi. Karena
sampelnya Nielsen 70% tuh dari Jawa. Ya dari Jawa, betul. Dari Jakarta bahkan. 70% dari Jakarta, kota keduanya adalah Surabaya, tapi itu 13%. Bayangin, 70 dan 13. Gitu ya, jadi nggak usah ngomongin kota Ambon gitu, yang harus nonton orang mudik, ya kan? Nggak ada urusannya gitu ya. Jadi 70% itu Jakarta, 13% Surabaya, setelah itu ada Medan, ada Bandung gitu ya. Itu pun gapnya udah tinggal kecil-kecil kan, bayangin 70%-nya udah Jakarta. Sehingga karena 70% sampelnya ada di Jakarta, maka harus lebih banyak dong orang Jakarta yang nonton supaya iklannya juga lebih banyak. Itulah yang membuat TV kita jadi seperti itu. Nah, ini lagi diinisiasi beberapa koalisi masyarakat sipil bikin konsep mencoba untuk gimana kalau kita punya dewan rating nasional gitu, yang benar-benar punya ukuran yang berbeda dibanding Nielsen gitu. Ya.